أشهد أن لا إله إلا الله له ملك السماوات والأرض وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu, saudara muslim yang dimuliakan Allah, semoga majelis yang mulia ini ditatap oleh Allah dengan tatapan kasih sayangnya. Dimudahkan seluruh urusan dunia dan akhirat kita. Dan insya Allah orang-orang yang senantiasa berkontribusi untuk tegaknya kebaikan oleh Allah dinaungi dengan naungan rahmat, hidayah dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita Pak Haji Sofwan, Pak Haji dan Pak Haji Aswan, dan kita semua insya Allah oleh Allah dikekalkan cinta kita kepada nilai-nilai yang agung ini, dimudahkan kita untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di seluruh dunia hari ini kaum muslimin merayakan Maulid Rasulullah SAW. Tentu kita paham perayaan ini adalah refleksi cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya adalah ketika orang jatuh cinta itu biasanya ada buktinya. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana orang jatuh cinta itu ada yang dibangun di atas nilai-nilai ghoriza, insting semata-mata. Mari kita lihat Abu Thalib misalnya. Abu Thalib adalah paman Rasulullah SAW. Subhanallah, dari mulai kecil Nabiullah SAW dipelihara, dijaga, dilindungi, dicukupkan sekuat daya yang beliau bisa. Sampai kemudian ketika orang-orang Quraisy menghina, menjegal, bahkan memboikot, apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Subhanallah, Abu Thalib rela dirinya ikut boikot, ikut diboikot sampai 3 tahun penuh. Para ahli tarikh menjelaskan beliau diboikot beserta Bani Hashim, termasuk di dalamnya paman Rasulullah Abu Thalib itu, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Betapa besar cinta Abu Thalib kepada Nabi, sehingga beliau diikat perutnya dengan batu karena sepanjang 3 tahun itu menahan lapar. Subhanallah. Bahkan ketika orang-orang Quraisy dengan kebengalannya itu hendak membunuh Nabi SAW, Abu Thalib langsung menghunus pedangnya, mengerahkan Bani Hashim sambil mengatakan, langkahi mayatku dulu, kata beliau. Subhanallah, perlindungan, pembelaan yang tak dipungkiri dalam lembaran sejarah. Tapi lihatlah di penghujung, ketika beliau menderita sakit keras, ketika beliau ditalkin oleh manusia yang paling mulia Rasulullah SAW, tapi kemudian ditalkin oleh manusia yang paling durjana di kolong langit ini, Abu Jahal. Kata Rasulullah, wahai paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat
yang dengan kalimat itu saya akan memberikan syafaat, menjadi bukti dua kalimat syahadat itu untuk saya bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Abu Jahal juga mentalkin, wahai Abu Thalib, Anda adalah orang tua kami, Anda adalah tokoh kami. Tidak mungkin Anda meninggalkan apa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Terus Rasulullah mentalkin di dalam kitab Hayatus Sahabat. Terus pula Abu Jahal mentalkin, sehingga ada dua ajakan. Kemudian di penghujung Abu Thalib mengatakan ana milati abina Abdul Muthalib. Saya tetap berada di atas agama nenek moyang saya, yakni Abdul Muthalib. Kemudian menangislah Rasulullah SAW. Tangisan Nabi dan Abu Thalib di penghujung kematiannya itu yang menyatakan bahwa ia berada di atas agamanya Abdul Muthalib, menolak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kemudian oleh Allah diturunkan, menurut Imam Ibnu Katsir, turunnya surat Al-Qasas ayat ke-56 ini berkenaan dengan kasus Abu Thalib ini. Dalam tangisnya Rasulullah SAW karena terbayang di akhirat kelak tidak akan ada yang bisa membela ikatan saudara, ikatan darah, harta, tahta, pangkat, jabatan, semua tidak akan bisa membela kalau passwordnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak dimiliki. Karena itu dalam tangisannya Nabi, Allah kemudian turunkan surat Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Maha alim kepada siapa hidayah itu diletakkan. Siapa orang-orang yang digolongkan kategori layak untuk memperoleh hidayah. Itulah cinta. Jadi ada cinta yang dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid dibangun di atas pemahaman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah sesungguhnya Dia Allah la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Ada cinta yang dibangun di atas insting, hanya karena ikatan paman dengan keponakan. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, ketika Rasulullah SAW dengan segala perjuangannya, dengan ketinggian akhlaknya, dengan kedermawanannya yang memukau, dengan seluruh pengorbanan dan cintanya kepada umatnya, sampai di penghujung hidup beliau yang indah itu, di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menyatakan ummati, 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 aduhai umatku, aduhai umatku, aduhai umatku. Kalau orang lain yang terfikir adalah bagaimana anaknya, bagaimana bisnisnya, bagaimana dengan dunianya di penghujung sakaratul maut, tapi Rasulullah yang diingat adalah umatnya. Rasulullah kemudian menyatakan,
wahai umatku, in tamassaktum bihima, apabila kalian tamassuk, berpegang teguh kepada warisan risalah, yakni Al-Quran dan Sunnah, lan tadilu abadan, maka selama-lamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Rupanya inilah yang dikhawatiri oleh Rasulullah, bagaimana umatnya nanti itu akan terpisah dengan panduan Al-Quran, sehingga Rasulullah yang agung, dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau meninggalkan dunia, ruhnya yang suci itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, seluruh perjalanannya mengungkap, sehingga ketika Rasulullah datang ke Madinah, seluruh orang-orang Yasrib berada dalam kondisi bercahaya, begitu indah, diliputi oleh sukacita. Tapi begitu Rasulullah wafat, maka Madinah dalam kondisi berduka. Seorang anak yatim yang baru saja ditinggal oleh ayahandanya, ia begitu sedih. Maka nuansa Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kesedihannya melebihi sedihnya yatim yang ditinggal oleh ayahandanya. Sehingga dalam kondisi yang diliputi oleh kesedihan itu, kita bisa lihat Umar bin Khattab yang cintanya tidak kita ragukan, tetapi ketika itu Umar bin Khattab cintanya dibangun di atas goriza, insting insaniyah, insting kemanusiaan semata-mata, sehingga kesana kemari Umar bin Khattab mencabut pedangnya karena ia khawatir ketika Rasulullah wafat ada orang-orang yang menangguk di air keruh, ada sekelompok orang-orang jahat macam Abdullah bin Ubay bin Salul yang sejak awal ia menginginkan tampuk kepemimpinan Madinah, sehingga ia diancam oleh Umar bin Khattab. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku tebas lehernya, aku penggal kepalanya, kata Umar bin Khattab. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Fiqh Sirah, ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali, atau Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Imam Ibnu Hisam. Yang edisi Indonesia cukup bagus. Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, atau ada yang ditulis oleh Kiai Haji Firdaus AM, bukunya tipis, detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah. Umar bin Khattab kemudian menghunus pedangnya. Ia khawatir begitu Rasulullah wafat, maka orang-orang durjana macam Musailamah al-Kadzab, macam Abdullah bin Ubay itu akan mengoyak-ngoyak kesatuan umat Islam. Sehingga kata Umar, demi Allah, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal kepalanya. Muhammad tidak mati. Ia sedang bertahanus, ia sedang menyendiri sebagaimana Musa alaihissalam bertahanus di sebuah bukit, di Bukit Tursina sepanjang 40 hari 40 malam. Begitulah Muhammad SAW. Ia pergi bertahanus, bersunyi diri, berkhalwat kepada Allah kekasihnya,
dan satu saat kelak dia akan kembali kepada kita sebagaimana Musa alaihissalam 40 hari 40 malam meninggalkan kaumnya dan dia kemudian balik lagi ke tengah-tengah kaumnya. Itulah kenyataan yang terjadi, kata Umar bin Khattab. Bapak Ibu saudara muslim, lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang cintanya jauh melebihi cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan lebih murni ditimbang dari timbangan tauhid. Abu Bakar di tengah-tengah umat naik ke tempat yang agak tinggi, ada bongkahan batu, beliau naik ke batu supaya umat bisa fokus, supaya umat teralihkan dari kebingungan Umar bin Khattab. Fokus kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu beliau memuji Allah, bersolawat atas nabinya. Kemudian beliau berpidato dengan pidato yang menohok jantung kesadaran, mengubah dari cinta insting semata-mata kepada cinta murni yang dipandu oleh pemahaman terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya masyarul muslimin, man kana ya'budullah Allahu hayyun la yamut. Wahai masyarakat muslimin, barang siapa yang ibadahi Allah, Allah kekal tidak pernah mati, ia hidup selama-lamanya. Wa man kana ya'budu Muhammadan, Muhammadun qad mata. Tapi barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad hari ini sudah wafat. Kemudian beliau membaca Quran surat Ali Imran ayatnya ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu, maknya mak nafi. Wa ma Muhammadun, dinafikan oleh Allah. Muhammad selaku person, selaku pribadi tidak ada nilainya karena Muhammad selaku pribadi. Tetapi Muhammad menjadi indah, Muhammad menjadi cahaya, Muhammad menebar rahmat karena jabatannya itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka ikatan kita kepada beliau adalah ikatan Rasulnya, bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi Muhammad Rasulullah. Inilah yang menohok kesadaran kaum muslimin ketika itu. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu dahulu sebelum Muhammad para rasul. Para rasul itu hidup dalam hidayah Allah, diangkat, diberi mukjizat, hidup dalam cinta Allah dan dakwah. Tetapi kemudian sampai saatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan wafat. Nabi Adam hidup dalam cinta Allah, diberikan ampunan ketika dia salah, berdakwah kepada anak-anaknya, kepada istrinya, sampai kemudian 1000 tahun lebih beliau dakwah, sampai ajalnya beliau wafat. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seperti itu. Ia hidup tumbuh dalam hidayah dan cinta Allah. Ia membina kaumnya sampai kemudian saatnya beliau mesti wafat dan menghadap Allah. Begitu seluruh nabi, qad khalat min qablihi rusul. Nabi-nabi itu hidup dalam cinta Allah, dalam hidayah Allah, kemudian ia wafat ketika ajalnya sampai. Afa in mata, apakah kalau Muhammad wafat, au qutila, atau kalau Muhammad dibunuh seperti Nabi Allah Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, seperti Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Apa imata au qutila, apakah kalau Muhammad wafat atau kalau Muhammad dibunuh oleh Abu Jahal,
lihatlah Bapak Ibu, bagaimana Allah menurunkan ayat ini, dibacakan oleh Abu Bakar di hadapan kaum muslimin yang sedang dilanda oleh kesedihan. Pun kesedihan Umar, tapi Umar, dalam pikiran Umar, beliau memandang ada sekelompok macam Musailamah Al-Kadzab, macam Abdullah bin Ubay yang ingin menangguk dalam suasana yang keruh itu. Ia ingin tampil sebagai pemimpin setelah mengoyak kaum muslimin, lalu diancam oleh Umar bin Khattab. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mengembalikan suasana yang dilanda oleh kesedihan itu tetap dalam cinta yang dipandu cinta itu oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad boleh wafat, tetapi risalahnya, ikatan cinta kita beliau, ikatan cinta kita kepada beliau tidak boleh putus. Para kiai boleh wafat, para ulama adalah pelanjut risalah. Al ulama warasatul anbiya. Kecintaan kita kepada beliau tidak boleh putus dengan wafatnya secara jasadi. Ikatan kita kepada para pejuang, kepada para kiai, kepada Nabi Muhammad SAW sampai terus ke atas, kepada Nabi SAW, itu ikatan cinta yang suci, ikatan yang diikat oleh cinta Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti risalahnya, ikuti visi dan misi kenabiannya, sehingga dengan wafatnya secara jasad beliau SAW itu tidak membuat kita balik lagi menjadi orang-orang yang jahiliyah. Quran senantiasa hidup di hati umatnya. Risalah-risalah, sunnah-sunnah Nabi, hikmah-hikmah yang dirintis oleh Muhammad SAW itu harus tetap hidup dalam hati kita, dalam fikir kita, dalam lisan kita, dalam setiap gerak perilaku kita. Dulu ma'a kitaballahi haitsuma kunta daru, kata Rasulullah. Kemanapun kita bergulir bersama panduan Al-Quran. Itulah yang Rasulullah di penghujung wafat beliau itu menyatakan, ummati, ummati, ummati. Aduhai umatku, sekiranya kalian semua berpegang kepada dua poin, yakni Al-Quran dan Sunnah, lan tadilu abadan, selama-lamanya kalian tidak akan pernah sesat. Apa imata au kutila, apakah kalau Muhammad mati au kutila, atau dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian menjadi orang-orang yang balik lagi ke belakang, menjadi orang yang murtad, menjadi jahiliyah kembali? Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang murtad, yang balik lagi menjadi orang yang jahiliyah, fala yadurullah syai'a, sekali-kali tidak akan pernah membuat mudarat kepada Allah. Seluruh manusia kompak di muka bumi, seluruh manusia dan jin kompak tidak mau ibadah kepada Allah, fala yadurullah syai'a, sedikit pun tidak akan buat mudarat kepada Allah. Allah berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu bi nafsihi, dan Allah tidak butuh makhluk. Jadi Allah tetap maha raja, maha agung, sedikit pun tidak akan pernah berkurang kemaharajaan Allah, kemahakuasaan Allah. Begitulah Allah menyatakan, fala yadurullah syai'a wa sayazillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur, bersyukur tentang hidayah Allah, bersyukur tentang risalah yang dibawa oleh Muhammad, sehingga mereka tetap konsisten, sehingga mereka tetap ngaji, sehingga mereka tetap menegakkan sholat, sehingga mereka tetap dakwah, sehingga mereka tetap menebarkan rahmat. Wasayazillahu syakirin. Ayat ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata Kiai Haji Firdaus AM di dalam bukunya itu,
Lalu Umar bin Khattab begitu mendengar apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq itu, Umar bin Khattab langsung berubah, muka yang garang, tiba-tiba ia tenggelam dalam tangisan. Dia menangis, kemudian seluruh badannya yang perkasa itu seperti dicopot tulang belulangnya. Dalam bahasa yang ditulis oleh Kiai Haji Firdaus AN, ia jatuh seolah-olah tubuhnya itu tidak ada tulangnya. Lalu dia jatuh terduduk dan dia tenggelam dalam tangisan karena dia paham bahwa Rasulullah sudah wafat. Menangis. Orang yang gagah perkasa itu menangis karena ia tidak bisa lagi melihat secara physically bagaimana senyum Rasulullah, bagaimana keindahan pendidikan Rasulullah, bagaimana kedermawanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah senyum, dan kekhawatirannya itu dominan untuk kebahagiaan umatnya. Tidak bisa lagi dia lihat. Umar bin Khattab membayangkan tidak bisa lagi melihat Rasulullah secara fisik. Kemudian ia bergumam dalam tangisan. Dalam tangisannya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya hafal ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya hafal, kata Umar. Saya hafal. Tapi seolah-olah ayat ini baru turun, kemudian nangis Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ia tidak lagi jumpa dengan Rasulullah secara fisik. Tapi lihatlah Bapak Ibu, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengembalikan jiwa yang bingung itu kembali tertata kepada cinta yang sebenarnya, yakni cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang harus larut di dalam visi dan misi kenabian. Tidak boleh cinta hanya sekedar insting kemanusiaan belaka. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita rayakan maulid, seyogyanya cinta itu seperti cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika kita merayakan maulid, maka seyogyanya cinta itu seperti cintanya Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu teringat kepada maulid Rasulullah SAW, kemudian bangkit ruhul jihadnya. Karena kaum muslimin ketika itu hampir 100 tahun kaum muslimin dihinakan oleh teman-teman Richard Lionheart. Kaum muslimin 4.000 orang dibantai di masjid di Palestina, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi dalam penantiannya yang lama ia datang ke masjid Damaskus. Ia melihat umat setiap sholat subuh, dilihatnya umat ini sedikit, sehingga saudara-saudara di sekitarnya kaum muslimin, para prajurit Salahuddin Al-Ayyubi, wahai ya Malik, wahai raja kaum muslimin, ayo kita bebaskan Palestina dari kedurjanaan tentara salib. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, tidak, belum saatnya. Besoknya berangkat lagi ke masjid Damaskus. Dilihat masjid Jami kaum muslimin ketika itu masih sepi. Tidak. Kemudian sampai satu saat masjid itu dengan dakwah para ulamanya, antara lain dibangun kecintaan kepada Rasulullah, dibacakan maulid. Maulid yang terkenal adalah maulid yang ditulis oleh Kiai Al-Barzanji, sehingga dikenal dengan Maulid Barzanji. Barzanji itu nama orang yang menulis syair, menulis sejarah Rasulullah, sehingga dibacakan itu dan tumbuh cinta kaum muslimin, sehingga masjid Damaskus itu penuh seperti penuhnya pada sholat Jumat.
Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan inilah saatnya. Ketika masjid sholat subuhnya sama ramainya dengan sholat Jumatnya, inilah saatnya umat sudah demikian cinta yang murni kepada Rasulnya. Karena itu inilah saat yang tepat untuk membebaskan Palestina. Sehingga kaum muslimin kemudian setelah hampir 100 tahun bumi Palestina itu dikuasai oleh Richard Lionheart dan kawan-kawannya, itu kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan subhanallah, ketika Palestina dibebaskan, nanti bisa dilihat